Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini berjumpa lagi dengan saya Nih Hadi dari tim Sujud Indonesia. Insyaallah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sharing-sharing. Sebelumnya Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah jelas ya. Di tempat yang lain jelas ya. Alhamdulillah udah hadir beberapa yang selalu hadir pada kesempatan sore ini. Sambil kita nunggu yang lain, insya Allah kita sore ini luar biasa ya. Ada 2 narasumber, Pak Hirija dengan Pak Wartono. Nanti kita akan sharing-sharing terkait dengan sujud ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada kesempatan sore ini? Sehat walafiat ya? Di sini alhamdulillah, terima kasih buat yang sudah hadir. Alhamdulillah kita hari Sabtu kemarin ya, Sabtu Minggu kemarin akhir bulan Juni kita ngadain event di Surabaya. Di sini ada beberapa yang hadir, ada Bu Sulastri, ada juga Pak Agung, ada beberapa yang saya kenal, ada juga Pak David. Selamat sore semuanya. Oke, ada Dr. Gusti, ada Bu Moyasar, dan tidak bisa saya sebut satu-satu, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita masuk pada sharing-sharing kita, mungkin ada yang mau berbagi sharing pengalamannya 1 minggu terakhir nih, 1 pekan terakhir. Seperti biasa, apa hadiahnya saya akan sharing terkait poster. Kita ada poster Sujok, yang belum punya poster nanti ada poster Sujok, atau yang belum punya akun, yang belum punya keilmuan di sujoklearning.com, nanti kita akan kasih buat Bapak Ibu untuk belajar. Silakan siapa yang bersedia? Siapa dulu nih yang bersedia? Saya. Oh, Dokter Gusti, silakan dokter. Bu Dewi. Ini loh, suatu hari datang pasien sakit vertigo, nggak bisa, sudah 2 minggu lamanya. Tapi kok jalannya pincang, aku lihat kaki lututnya ditekuk. Ini sakit apa sih sebenarnya? Iya, kakiku nggak bisa ditekuk, katanya lututnya sakit. Tapi sakit yang utamanya apa? Vertigo. Oke, aku kegentur. Coba naik ke bed pasien. Naik ke bed, tapi duduk ya, duduk, kakinya dijuntai dua-dua, kaki kiri yang sakit. Nah, aku gampang aja kok. Pakai handuk di spiral, di apa? Di spin ya, di spiral. Dengan dia posisi duduk, handuknya aku taruh di bawah lututnya. Enak ke kiri, apa nyaman ke kanan? Saya tanya. Oh, ke kanan katanya. Oke. Ya udah, saya ke kanan, terus ke kanan, ke kanan, ke kanan. Terus sudah enak katanya. Ambil napas dulu. Ambil napas 3 kali. Cek. Berdiri. Berdiri, lututnya bisa lurus. Jalan lagi dengan enak. Terus saya bilang, dia tanya, bayar berapa? Enggak bayar. Yang bayar aku punturnya aja. Gitu benar. Terima kasih. Ajaib. Oke, terima kasih luar biasa. Terima kasih Dokter Gusti udah sharing pengalaman terkait tadi ya, yang sakit lutut. Itu menggunakan handuk, karena kalau keilmuan Sujok namanya twist terapi ya, jadi keilmuan namanya twist terapi. Dan insya Allah buat twist terapi dasar, kita akan ada kelas nanti hari Sabtu ya, buat Bapak Ibu yang pengen belajar twist. Nanti kita hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 akan ada kelas twist, yaitu dengan Pak Bagus ya. Nanti itu lebih kepada keilmuannya itu bedah buku aplikasi twist terapi. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang udah punya bukunya, nanti juga bisa harga spesial. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen belajar twist, nanti bisa ikut di kelas hari Sabtu. Tapi kalau pengen belajar dari e-course-nya, bisa dibuka di sujoklearning.com. Oke, ada lagi yang mau sharing pengalamannya, dipersilakan sebelum kita sambil nunggu narasumber kita ya. Nanti kita lebih ke dialog-dialog. Silakan yang mau sharing.
Ada 29 orang. Kalau belum ada, kita sapa dulu narasumber Boleh, kita. Dok. Oh, boleh, silakan Pak Jamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing, kalau buat pribadi boleh nggak, Dok? Boleh, silakan. Jadi ada suatu ketika itu saya pertama kali kenal Sujok itu dari Pak Wartono, Masya Allah. Oh, udah terwakil Pak Wartono, iya. Makanya tadi saya lihat ada Pak Wartono, seneng saya. Nah, beliau yang mengenalkan Sujok setahun yang lalu, terus saya coba belajar cari tahu Sujok dan sebagainya. Karena ada keluhan di mana? Di leher, nyeri leher. Nyeri leher itu keluhan udah dari tahun 2000, kurang lebih 2012 kalau nggak salah. 2012 saya kenal sedikit Sujok setelah belajar dasar. Saya ambil course leher dari belakang kan. Saya suruh kawan saya pencet sekencang-kencangnya gitu kan. Pijit saya sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya. Sampai akhirnya saya merasakan sakit. Setelah dipencet kurang lebih 2-3 menit, Masya Allah, tabarakallah, nyeri itu hilang sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, itu pengalaman pribadi saya, salah satunya dengan Sujok. Mudah-mudahan bisa menularkan ke yang lainnya. Masya Allah, Pak Wartono. Enggak, dipundurin Pak. Selamat sore, Pak Wartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, Jamdani. Apa kabar? Baik, Pak Wartono, alhamdulillah. Ketemu di Kang Dana tahun lalu. Oh iya ya. Jadi praktek ilmunya udah. Udah, alhamdulillah. Sekarang jadi si joker juga ini, insya Allah. Ya syukurlah. Lanjut belajar jangan berhenti. Siap. Berbagi-bagi Terima pengetahuan. kasih, Pak Wartono. Iya. Nah, itu tadi salah satu testimoni pribadi. Oh ya nggak apa-apa. Testimoni banyak. Ada pribadi, ada orang lain, kolega, keluarga. Ya. Siap, alhamdulillah. Itu aja Pak Wartono testimoninya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Jamdani udah sharing pengalamannya terkait dengan iman Sujok. Nanti buat Dr. Gusti sama Pak Jamdani nanti bisa buka di sujoklearning.com. Kira-kira materi apa yang belum punya nanti bisa dicek ke admin. Insya Allah nanti bisa dapat aksesnya. Ya. Oke, kalau waktu kita udah jam 4 lebih 10 menit, kita langsung sapa narasumber kita. Salah satunya itu ini udah siap, yaitu Pak Wartono. Assalamualaikum Pak Wartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baru ketemu barusan di bawah ya. Saya udah lama gak ketemu sama Pak Wartono ini. Sehat-sehat. Oke, ini alhamdulillah Pak Wartono lagi berkunjung ke kantor kita di Bogor. Jadi barusan saya baru ketemu pas mau live aja gitu kan. Dan udah lama tidak bertemu dengan beliau. Insya Allah beliau pada kesempatan sore ini akan sharing-sharing dengan Bapak Ibu. Nanti dengan Pak Hirja juga. Untuk mengetahui kita, ini sebelum kita sharing-sharing, mungkin ada pembukaan atau sharing dulu dari Pak Wartono sebelum kita sharing tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Wartono mungkin 5-10 menit total sebelum kita buka tanya jawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran barakatuh. Ya, kenalkan nama saya Wartono. Ya, salah satu dari anggota Sujok yang udah lama nih, sebetulnya cuman jarang hadir di tempat ini. Nah, jadi bincang-bincang dengan Pak Herija kemarin itu, minggu lalu, terkait dengan semakin meningkatnya masyarakat itu mengalami berbagai macam keluhan fisik. Gitu. Nah, sehingga banyak masyarakat itu ketika keluhan fisik itu kemudian mencari solusinya itu
keluar. Ya, dicari obat ke dokter, dan terus seperti itu kebanyakan. Nah, sesungguhnya kalau kita mau berpikir tentang kehidupan ini, itu sangat kompleks jika masyarakat itu gagal di dalam memahami problem dan gagal di dalam memberikan makna, itu sejatinya berdampak pada masalah-masalah fisik. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa psikis itu memang memiliki peran yang sangat dominan. Adapun fisik itu sekitar 2-30% lah gitu kan. Karena itu sangat sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh sujud itu sendiri gitu kan. Jadi sujud itu sendiri lebih fokus pada masalah-masalah energi, masalah kesadaran, itu yang dibangun jadi sisi emosinya sebetulnya. Ya. Nah, ini kalimat yang sampai ini sederhana sekali kalau kita mau mendalaminya, dan orang akan bisa menemukan gitu. Jadi sebelum sakit kita bisa mengatasi, setelah sakit atau sedang sakit bisa mengatasi dengan ya kalau bisa tanpa obat gitu. Karena berbagai macam obat juga kalau kemudian kita konsumsi dengan jangka waktu yang lama, justru akan menemukan masalah-masalah baru. Ya, tapi kalau kita mau belajar, terus belajar dan belajar, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang obatnya itu sebetulnya ada di kita sendiri gitu kan. Bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita kemudian membangun paradigma berpikir kita, ini yang paling penting sungguh. Jadi kerangka berpikir harus kita bangun, artinya mindset kita bangun. Ya. Dan Islam mengajak seperti itu gitu. Jadi banyak para ustadz juga yang memang mereka notabene dakwahnya luar biasa, tetapi juga pada faktanya mereka terserap penyakit diabetes, gitu kan? Ini banyak sekali. Nah, kenapa ini terjadi gitu kan? Antara yang disampaikan dengan fakta kok kenapa seperti ini? Nah, Sujok akan memberikan satu alternatif yang sesungguhnya itu banyaklah testimoni yang sudah disampaikan oleh para peserta yang pernah ikut Sujok termasuk sendiri. Sujok kemarin mengalami sakit 3 bulan, ada di daerah sendi saya, obat juga tidak begitu berpengaruh. Terus saya berpikir apalagi ternyata memang di sana ada emosi yang terpendam. Yang terpendam ini bukan 1-2 bulan, memang cukup lama gitu kan. Nah, setelah coba saya renungkan masalah apa ini, oh ternyata ada satu hal yang memang kita lepas itu. Begitu saya lepas, ya alhamdulillah semua tuh bisa selesai gitu kan. Sehingga kalaupun kita minum obat itu sangat cepat sekali respon kita. Tapi kalau kita kemudian mindset kita, jiwa kita terganggu, maka itu juga akan menimbulkan problem baru. Nah, banyak masyarakat ini berobat bertahun-tahun, ke dokter bertahun-tahun, itu juga ternyata menambah masalah baru. Jadi dalam dunia pengobatan Sujok itu lebih pada bagaimana membangun mindset itu sendiri, kemudian bagaimana membangun energi sendiri, ya kembali kepada diri kita lah, bagaimana kita memandang problematika sendiri. Ya, nah itu. Jadi kalau bicara problem, itu apa sih problem sendiri? Problem itu adalah antara harapan dan realita tidak sesuai yang kita harapkan. Contoh banyak kita beli sepatu itu sendiri kemudian ukurannya ada yang kita kan 38 atau 39, jadi faktanya lebih itu nih jadi masalah. Nah, masalah ini tiap orang berbeda cara memandang dan memaknainya, gitu. Ada yang kemudian memandangnya, memaknainya sesuatu yang sangat kecewa, dan ini akan bermasalah pada fisik itu kalau ini didramatis secara demikian rupa. Jadi berawal dari sesungguhnya bagaimana kita memaknai sebuah problem itu sendiri dan kita bagaimana memahaminya. Nah, ini kata kuncinya. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa memahami ini, problematika hidup tidak pernah lepas dari problem. Dan itu ujian bagi kita semua. Ada orang uji dengan kenikmatan, dengan kesulitan, tetapi seberapa besar mereka kemudian bisa mengaplikasikan juga jadi masalah.
Ya, jadi kalau kita bicara sakit dalam perspektif Islam itu ya sakit itu sebetulnya kegagalan kita di dalam memahami yang Allah berikan diri, apakah berupa nikmat yang melimpah, apa kemudian berupa sesuatu yang kurang. Nah, bagaimana kita memandang ini? Bagaimana kita memaknai ini? Kalau kita memandang ini sesuatu yang memang katakanlah ini memang sudah bagian dari ujian kita, ya, maka di situ ada sesuatu campur kita yang luar biasa. Nah, mungkin kita itu kali nanti akan bicara dengan Pak Herija ya, dan memang juga ini yang menjadi topik hari ini, berapa banyak masyarakat yang memang kemudian belum bisa memahami problem menjadi satu potensi, problem menjadi satu motivasi, problem menjadi satu peluang, itu masih jarang sekali. Nah, sehingga ketika problem itu kemudian menghampirinya, nah sehingga banyak orang kemudian mendramatisir, kemudian tidak mau menerima relate tadi. Nah, sehingga konsep syukur sini kita kedepankan nanti. Jadi kata syukur sendiri sebetulnya panjang prosesnya, terutama bagi orang-orang yang sudah memahaminya. Oke, itu barangkali mukadimah untuk kita akan masuk karena sesuai dengan judulnya, ya kita akan membangun masalah komunikasi yang insya Allah ini nanti akan Bapak Ibu nanti ketika mendengarkan ini akan punya suatu informasi yang baik. Terima kasih Pak Rohadi. Terima kasih Pak Wartono atas mukadimahnya dan juga serinya tadi ya pengalaman beliau. Apakah Pak Hirja udah masuk? Bentar saya cek dulu ya. Oke, udah Kang. Oke, udah masuk ya. Assalamualaikum Pak Hirja. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Kita setelah dari Surabaya belum ketemu lagi nih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya masih mati. Oke, ntar saya bikin aja nih. Oke, biar kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau pas saya nggak tampil, tadi suaranya tampil. Alhamdulillah ini kita seri pain management atau sujud ini kita spesial nih sore ini. Biasanya satu orang, sore ini kita ada dua narasumber nih, Pak Herija dan juga kedatangan Pak Wartono nih dari Sukabumi. Ini Pak Wartono dari Sukabumi atau dari Jakarta nih? Atau dua-duanya nih? Sukabumi. Oh, Sukabumi ya. Ya saya tuh Sukabumi dan Jakarta, tengah-tengah di Bogor nih. Oke, seperti biasa Pak Herja, kita akan sharing sore ini. Mungkin sebelum sharing tadi Pak Wartono itu bahas tentang emosi, membahas emosi dan juga mengenai emosi dengan metode sujud. Nah, sebelum kita lanjut tanya jawab, mungkin tadi sudah menambahkan dari Pak Wartono, mungkin ada tambahan dari Pak Herja. Bagaimana sih, apakah memang bisa di sujud ini untuk menangani emosi atau sakit diakibatkan oleh emosi dengan metode sujud ini? Dipersilakan Pak Herja. Ya, makasih Kang Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi menarik bahas tentang emosi ya. Jadi terima kasih Pak Wartono sudah datang jauh-jauh ya. Dan ya kita ada diskusi panjang ya sebenarnya. Karena beliau ini juga kandidat dokter Bapak Ibu ya. Jadi bentar lagi ini ada DR di depannya. Jadi secara filosofi memang menarik bahwa ya Prof. Pak Jiu juga pernah menjelaskan bahwa tubuh kita ini 99% energi katanya gitu ya. Ada jalur energi yang meliputi semuanya dan itu bisa dilihat paling gampangnya adalah bahwa setiap sel itu mengandung inti sel ya, kemudian ada banyak ada mitokondria dan sebagainya ya kalau kita ngomong sel, dan selalu bergerak. Dan kalau kita lihat sel secara umum ya, dalam satu sel itu ada proton, ada elektron, ada inti atom, dan semuanya bergerak. Artinya bahwa makhluk hidup atau benda mati yang kita sebut tanda kutip, sesungguhnya semuanya hidup ya, semuanya ada pergerakan, dan artinya di situ ada energi yang berputar. Sehingga memang menarik ketika kita membahas energi dikaitkan dengan tubuh manusia, maka yang paling mudah terinfluence di tubuh ini adalah energi sistem. Dan energi sistem itu
Bahkan penelitian modern pun, kedokteran modern pun menyebutkan bahwa yang paling banyak menginfluence-nya itu sistem dalam tubuh itu adalah mind, ya kan? Pikiran, emosi, perasaan, yang kemudian dia bisa mempengaruhi sistem organ, ya, organnya sendiri dan sebagainya. Nah, di tengah kehidupan modern saat ini ya semakin mudah ya kita dapati orang yang terinfluence oleh kondisi di luar dia ya. Melalui inderanya, melalui mata, telinga, hidung dan sebagainya, kemudian itu menginfluence dirinya. Dan ada yang menarik bahwa ketika kita membahas emosi, kemudian kita membahas emosional atau mentally ya, itu erat kaitannya dengan sistem nervous system ya, sistem brain, otak. Bahkan dalam bukunya Prof. Pagio menuliskan bahwa ketika kita ngomongin emotion, maka dia sangat erat kaitannya dengan limbic system dalam brain ya. Kemudian ketika kita masalah mentally ya, itu pun erat kaitannya dengan neokortex ya. Jadi bagian korteks di bagian depan ya. Dan yang menarik dari semuanya itu, apakah masalah mentally atau masalah emotionally itu ada di brain. Nah, yang kedua yang menarik dari semuanya itu erat kaitannya juga dengan mulut. Nah, ini ya, mulut. Mulut tuh bisa buat orang jadi senang dengan senyumnya. Kemudian mulut itu bisa juga buat orang jadi sedih dengan ucapannya, ya kan? Dengan isu-isu yang berkembang, dengan hoax-nya, ya, dengan fitnahnya dan sebagainya. Bahkan hadis juga menyebutkan bahwa lidah itu lebih tajam dari pedang, katanya kan gitu. Ini menarik, artinya satu hal yang nggak bisa kita lepaskan bahwa berita-berita yang beredar itu sangat mempengaruhi sistem brain kita. Yang itu artinya nanti erat kaitannya dia akan mempengaruhi juga emosional kita. Ketika emosional kita terpengaruh, erat kaitannya dia juga dengan sistem dalam tubuh kita. Apakah itu sistem pencernaan, sistem sendi, alat gerak, ya, sistem sirkulasi dan sebagainya. Nah, ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu, ya dari sini kita coba join ya, ngobrolin ini ya Bapak Ibu, sehingga ya mudah-mudahan jika ini memang dianggap menarik, penting dan sebagainya, kita bisa lanjutin ke depannya. Itu mungkin Kang dari saya, Kang. Oke, baik Pak Hirja. Nah, sekarang kita langsung sharing-sharing atau tanya jawab ya. Kita sharing-sharing aja dengan peserta. Itu tadi ada Pak Wartono, juga ada, nanti bisa kirim bahas. Di sini sebelum saya lanjut ke ini apa namanya yang chat, mungkin ada yang mau bertanya dulu dari Bapak Ibu. Dipersilahkan. Ada dua narasumber ya, nanti mungkin tiktokannya saya, Pak Hirja sama Pak Wartono mungkin bahas tentang apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu. Saya bicara ya. Oke, silakan Pak. Pak Hirja, sepertinya kita kan pernah mendengar ya kajian dunia kedokteran terkait dengan pengaruh ya, hubungan atau pengaruh emosi dengan sistem hormon. Ya, itu sangat erat dan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia secara signifikan itu. Nah, itu gimana Pak Hirja? Sebetulnya dalam praktek kehidupan ini gimana Pak Hirja? Ya, nah, jadi sistem hormonal itu kan semuanya ada di ya erat kaitannya dengan sistem peredaran darah dan juga erat kaitannya dengan neurotransmitter otak ya. Jadi emang dia bekerja mempengaruhi sistem otak ya, neurotransmitter tadi dia kaitannya ke sana. Dan yang menarik juga memang bahwa dua sistem yang bisa tersebar rata ke dalam tubuh kita ini sampai tingkat sel ada dua. Yang satu adalah sistem peredaran darah, yang dua adalah sistem saraf. Nah, sistem peredaran darah yaitu tadi melalui hormonal system. Hormonal system itu masuknya kan ya lewat darah ya.
Jadi apakah itu pituitari ya, kalau yang kita umum kenal ya, kalau Bapak Ibu juga belajar mungkin 6Q itu ada pituitari, ada tiroid ya, kemudian ada thymus ya, kemudian ada pankreas, ada adrenal ya, kemudian ada gonad namanya. Nah, itu semua yang kemudian Pak Jenderalnya itu sebenarnya yang menarik dari semua sistem endokrin itu, jenderalnya itu katanya ada dua, kalau nggak satu pineal, yang satu lagi adalah pituitari. Ya, pituitari itu kan hormon kesenangan, jadi sehingga orang sangat dipengaruhi oleh kesenangan. Ya, kesenangan yang meningkat itu sangat mempengaruhi juga sistem hormon yang lain. Termasuk juga ketika dia benci, sebel, marah, ya dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Artinya masing-masing endokrin sistem itu pun erat kaitannya dengan sistem organ, ya kan? Erat kaitannya dengan sistem peredaran darah dan sebagainya. Sehingga besar kaitannya tadi antara endokrin sistem ya dengan neurotransmitter otak, dan kaitannya juga dengan emosional maupun pikiran. Mungkin itu, Pak. Kalau gitu luar biasa ya. Ternyata kajian-kajian itu sudah sampai ke situ ya, Pak Arjo ya. Ketika kita coba Iya, sudah sejauh itu. Dan yang menarik tadi kalau melihat case, ya kebetulan kita tahu case-nya Pak Wartono sendiri kan pernah sakit bahu kalau nggak salah ya, bahu sebelah kanan kalau nggak salah, benar? Bahu kanan, Pak? Kanan. Kanan, ya. Bahu kanan, nah itu yang menarik. Bahu kanan itu artinya gini, Prof. Pagio bahkan sudah bisa membagi-bagi sendi-sendi tubuh itu dengan emotion. Ya. Jadi kalau kita bicara yin yang ya, ada hetero homo ya. Sebelah kiri ini yang, sebelah kanan ini adalah yin, artinya baik itu ruas yang ada di tangan maupun ruas yang di kaki itu erat kaitannya dengan organ-organ yang dan organ-organ yin. Kalau kita bilang tadi ya, kalau kita pernah belajar 6Q, di situ organ yin yang di dalam, organ yang di luar ya. Ada jantung, paru gitu ya, itu semua yin, artinya organ-organ padat. Empedu, kemudian usus kecil, usus besar, organ-organ yang, ya kan? Ya. Nah, ketika kita bicara tadi contoh case, ada masalah khawatir ternyata di bahu sebelah kanan. Jadi anxiety itu ke bahu kanan. Jadi benar nggak waktu itu punya anxiety yang besar, Pak? Ada memang, ada kekhawatiran memang. Ya, ada kekhawatiran bukan 1-2 hari. Ya itu kemudian bisa memicu, dan saya pun ketika terjadi sakit juga meraba ya, menganalisa nih, ada yang salah nih gitu kan. Ada yang salah nih. Sehingga ketika dokter bertanya juga, saya bertanya apa sebabnya dok? Dokter nggak bisa memberi kesimpulan yang pasti. Ya saya ingin tahu saya sebenarnya. Kemudian saya coba balik aku pun pengen tahu seperti apa. Akhirnya tetap saja. Jadi kembali kepada mengetahui hal itu tuh penting bagi saya akhirnya kan. Sehingga bagi saya itu penyakit itu menjadi satu peluang untuk apa? Untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah lama mungkin terlupakan. Jadi mungkin cara Allah untuk mengingatkan, bukan lagi tuh bukunya gitu kan. Buka lagi tuh bukunya. Nah, ini coba saya resapi lagi. Oh ya, memang ada sesuatu yang memang belum selesai masa ini kan. Akhirnya setelah saya baca-baca buku lagi, oh ya luar biasa. Saya lepas tuh semua Pak Herija. Karena saya mencari sebabnya nggak ketemu. Karena Pak, ini terjadi ketika bangun tidur. Ajib nggak tuh? Saya tidak jatuh, tidak apa, tapi bangun tidur. Begitu bangun tidur terasa sakit. Ya. Dan sakit itu sampai terjadi kekeraman gitu. Jadi semacam yin gitu. Yin yang luar biasa akhirnya menjadi apa? Menjadi sesuatu yang luar biasa dalam oktan. Nah, jadi dalam perspektif dunia dokter yang saya coba ikuti dengan ini, ternyata memang tidak ada bertentangan gitu ya. Nah, kedokteran menganalisis seperti ini,
saya cari sumber seperti ini. Akhirnya apa? Saya coba adukan, saya cari sumber-sumbernya. Jadi yang saya lebih kuatkan sekarang adalah sumber pokok masalah apa gitu. Ya tadi Pak Rijal. Jadi kaitan masalah kekhawatiran tadi, ansia itu luar biasa pengaruhnya. Jadi ketika kita organ tubuh ada yang lemah, di situ dia nyerang gitu kan. Tidak selama di lambung gitu kan. Saya nyerang di sisi lain gitu kan. Ini yang menarik. Makanya kesimpulan saya bahwa emosi itu memang luar biasa mempengaruhi sistem hormon, bahkan pada sistem saraf tadi ya, sistem tulang itu juga berpengaruh sekali. Dan kalau kita ingin cepat sembuh sebetulnya ya kembali ke pokok masalah selesaikan gitu. Jadi kita tidak mencoba melihat satu persoalan itu bagi persoalan kita. Nah ini salah situ. Kalau kita kemudian ada satu persoalan lalu kita mendramatisir dan kita kemudian artinya kita tidak bisa keluar dari masalah itu gitu loh. Ya, ini yang repot nih. Ini yang paling banyak manusia begini. Kita punya masalah, kemudian didramatisir masalah tersebut, kemudian kita larut dalam masalah itu loh. Nah ini yang terjadi akhirnya kan. Nah saya kemudian mencoba cari tahu dan akhirnya saya keluar dari masalah itu. Saya keluar dari masalah itu, kemudian saya anggap ini suatu peluang, ini suatu tantangan di mana saya harus memperbaiki lagi gitu. Nah itu temuan saya di dalam seperti itu. Enggak kesimpulannya apapun case-nya itu sendiri berangkat dari pemaknaan Pak Rijal. Bagaimana memaknai sesuatu case tadi, lalu kita kemudian seberapa besar kita kemudian memahaminya dan agar kita bisa keluar seperti itu. Nah, dari sini kemudian berpengaruh kepada gaya hidup ya, kepada style hidup. Nah, itu juga sangat berpengaruh ternyata. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulan yang saya coba tarik adalah bahwa emosi itu betul-betul mempengaruhi sistem hormon dan hormon tersebut berperan langsung ya dalam menjaga atau mengganggu kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu, pengolahan emosi yang baik sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Nah, ini yang menurut saya seperti itu. Jadi apapun persoalannya kembali ke sana. Karena itu sebetulnya kepada Sujoker ini kalau mau mengkaji itu orang datang keluhan tadi dengan nyaman. Nah, tadi kita mendengar testimoni ada seorang ibu yang mempraktekkan kakinya sudah mana sakit ya, kemudian hanya digosok dengan pelintiran handuk, di sana ada unsur kenyamanan, di mana di situ ketika digesek itu ada nyaman, ini emosinya naik. Ketika emosi naik ternyata emang hasilnya liris gitu. Ini luar biasa. Jadi kalau bukan sekedar gesekannya, ada unsur kenyamanan itu loh. Nah, nyaman ini bagian dari emosi. Ya, dia nyaman, dia rileks gitu kan. Nah, ini. Jadi ini yang perlu ditreatment sebetulnya. Emosi seperti ini yang perlu dibangkitkan sehingga kemudian mood-nya itu sendiri naik, dengan sendirinya sistem hormon akan bergerak. Nah, kan begitu Pak Jia, barangkali ya Pak Jia. Ya. Ya. Jadi berangkat itu semua. Kalau selama ini kan kita bicara emosi itu kan cuma ada dua ya, ada yin yang. Ya. Yang selama ini berkembang kan emosi yin, emosi yang, ya kan? Ya. Jadi emosi yin itu contohnya adalah tadi anxiety, ya. Emosi yang itu senang, Bapak, gitu ya. Sebenarnya senang orang berlebihan juga bisa dia bermasalah, ya. Sedih yang berlebihan juga bermasalah. Nah, ada sebenarnya Sujok menjelaskan energi ketiga yang disebut neuroenergi ya. Iya. Nah, neuroenergi boleh ditutup Bu Sumasri. Nah, energi yang neutro ini yang menarik, satu yang bisa kita ambil yang dia bisa netralisir semua kondisi ya Bapak Ibu. Apapun itu, apakah tadi emosinya yang atau emosinya yin, ya diantaranya itu ukur gratitude, ya. Gratitude itu adalah satu bentuk penerimaan, artinya apapun kondisi, ya, kondisi kita baik senang maupun susah, ketika kita menerima, ya, kita bersyukur, ya, artinya kita menerima, maka itu akan menetralisir semua emosi. Jadi dulu ketika saya juga mendalami hipnoterapi, Bapak Ibu, itu ya orang itu bermasalah ketika tidak bisa menerima. Ya,
Jadi contohnya kenapa saya yang sakit ya, kenapa orang lain nggak sakit ya. Banyak penjahat di negeri ini, koruptor itu nggak ada yang sakit, bahkan dia bebas ya kan. Nah, sementara ada yang bilang pernah buat banyak dosa ya, saya nggak pernah bermasalah. Nah, kenapa saya sakit? Nah, eh, ini yang terkadang kemudian mempengaruhi banyak sistem dalam tubuh ya. Nah, satu yang bisa menetralisir itu semua yang seperti pernah kita juga dialog adalah rasa syukur, Bapak Ibu. Syukur menerima artinya apa istilahnya? Ya terjadi bahwa manusia ini akan diuji dengan kebaikan maupun kebaikan itu jelas ya. Bahwa semua manusia akan diuji dengan itu. Nah, ketika dia ditimpa kesulitan dia bersabar, ketika dia ditimpa dengan kebaikan dia bersyukur, maka dua-duanya adalah kebaikan. Nah, ini yang mesti muncul sehingga ketika case-nya tadi apakah masalahnya marah, ya itu adalah energinya yang kemudian mungkin tadi kafir yin, yang bisa membalance dua-duanya itu ya energi syukur ya tadi, gratitude. Jadi kesadaran bahwa kita ini makhluk ya, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, ya kita diuji ya. Ketika dia ada ujian itu dia menerima, ya dia sabar kemudian bersyukur, sungguh ya, bahkan ya Bruce Linton sendiri sebagai orang yang ada ilmu Amerika yang menjelaskan bahwa ketika dia menerima, ya itu udah separuh dari pengobatan. Jadi artinya proses kesembuhan itu akan lebih mudah untuk kemudian berlangsung jadi lebih. Nah itu mungkin Pak Wartono. Jadi menarik ya. Jadi memang luar biasa. Ternyata di sana yang stres bukan hanya pikiran ya. Jadi dia menciderai yang namanya hormon stres ya. Stres, hormon bisa stres ya Pak Ari ya. Luar biasa. Jadi yang perlu diketahui stres itu selama ini kan pemahaman tentang stres, pemahaman tentang sabar. Ini kan masih terbatas pada ketika diberikan ujian bilang sabar, tapi belum banyak masyarakat mencoba mengaitkan di Pareja. Bagaimana kemudian dampak sabar dalam konteks yang sungguhnya itu terhadap kesehatan fisik kan, kesehatan berpikir gitu kan. Kan kalau mengatakan ya udah terima saja, ya udah sabar, ini kalimatnya sederhana Pak Rija. Ya, sebetulnya aku mulai sabar itu sebetulnya kan hasil dari ilmu ya. Ya, dari ilmu itu kemudian timbul pemahamannya mendalam, kemudian penghayatannya mendalam. Situ dia kemudian membenarkan, lalu kemudian meyakini. Dari situlah kemudian endingnya ya dia mengamalkan gitu. Nah ini kalau ditarik pada konteks hari ini tentang kasus sosial itu sebetulnya karena ini yang juga pernah saya baca, Pak Tio mengajarkan terima tadi gitu ya. Jadi terima ini sebetulnya ada akumulasi ilmu, pemahaman, pengetahuan, kebenaran. Kan gitu Pak ya. Jadi ketika orang tidak meyakini tentang kebenaran yang Allah berikan, ya tentang ujian Allah berikan, dan Allah tidak menguji selain berdasarkan apa yang ada di situ kompetensinya, ya. Nah ini kan yang kemudian nih gagal paham saja. Jadi ketika Allah temuji dengan dua hal, dengan kebahagiaan, dengan apa lagi, dengan kesulitan. Nah memahaminya ini masih banyak yang keliru kan ya. Memberikan maknanya gitu, ya. Dikasih kekuasaan, uang banyak melimpah juga banyak juga yang kemudian secara mental itu rusak, ya. Sehingga wujudnya manusia gitu loh, tetapi dalam prakteknya bukan manusia lagi. Nah kesimpulannya berarti kalau begitu Pak Rija, bagaimana para ulama saya memberikan satu informasi tentang sumber sakit itu ada di hati Pak Rija, ya. Hati itu loh, hati gitu. Jadi ketika hati itu rusak, itu ibarat seperti apa? Dalam sebuah komputer ada software dan hardware. Kalau softwarenya sudah berantakan error, maka berdampak pada hardwarenya. Kata Ibnu Qayyim, apabila hati itu isinya sesuatu yang baik akan apa dalam perbuatannya. Nah,
ini kembali kepada install lagi, menginstal. Nah, saya ingat ketika ada dengan antum itu, bagaimana kemudian Sujok memberikan satu doktrin tentang sebetulnya kita sedang menginstal diri gitu, ya, menginstal diri. Makanya ada energi hetero, ada Newton kan. Nah ini kalau dikaji secara mendalam, ini yang tadi antum sampaikan luar biasa. Nah nampaknya kayaknya kita perlu pendalaman ini. Sebagai kerangka teori yang Pak Jeo sampaikan, ini ternyata bisa ditarik ke berbagai aspek-aspek kehidupan. Tidak hanya pada persoalan kesehatan ini, tapi ditarik kepada cara berpikir semuanya. Dulu kan pernah kita bicara itu ya Pak Rizya. Ini kalau dikembangkan berbagai aspek dalam berperspektif ini luar biasa. Jadi grand teorinya itu gitu loh. Nah, jadi macam grand teori, kemudian bagaimana nilai teorinya, kemudian aplikasinya seperti apa. 3 poinnya harus kemudian kita coba kaji kembali, sehingga nanti masyarakat bisa memahami hidup itu. Kalau hidup ini udah bisa paham seperti itu, berdasarkan keyakinan yang udah Allah beri pada kita, itu sebenarnya hidup ya saja. Jadi kesadaran hidup ini penting sekali ternyata ya. Ya, sadar bahwa kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim seperti apa dikerjakannya. Quran telah menginstal para kita. Kulu washrabu halalan thayyiban. Iya kan? Jadi ketika mereka makan minumlah yang halal baik, ini ternyata belum cukup Kak Rija. Belum cukup. Ya. Ada kata-kata sana, wala tusrifu katanya. Nah ini nih Kak Rija. Jangan berlebihan. Jadi kesimpulannya, keberlebih-lebihan ini menunjukkan ketidaksadaan diri. Jadi apapun tuh masalahnya, apakah itu yang baik, ketika berlebih-lebihan, kalau yin menjadi lebih ya teorinya. Kalau yang menjadi yin. Nah, ya ada tawasud. Jadi sakit itu sungguhnya kesimpulannya ini ada berlebih-lebihan. Ya, dalam hal apa? Ya nanti yang tahu mereka sendiri. Lebih di dalam apa? Dalam makan, minum, makan. Maka dampaknya hari ini kita ada kolesterol, ya, apalagi ada asam urat, ada apalagi kemudian ada gula darah. Sebetulnya indikatornya karena berlebih-lebihan, lebihnya materi yang masuk itu kemudian tidak disikapi dengan bagaimana mengurangi lebih tadi secara fisik itu. Maka di sana sebetulnya menarik sekali Pak Rija tentang ketika kata kulu washrabu halan thayyiban. Ulu wasrabu walatus ribu. Ini kan menjadi satu dasar filosofi kita bahwa yang namanya berlebih-lebihan itu memang sangat tidak baik terhadap berbagai hal. Gitu Pak. Apalagi kalau dikaitkan dipahami dengan pendekatan grand teori Sujok tadi Pak ya. Nah, ini barangkali perlu kita coba lewat pendekatan ini. Menarik ya, jadi gitu. Ya, itu menarik tadi. Kalau selama ini kan kita belajar Sujok juga kalau sakit itu cuma 2, kalau nggak lebih ekses, ya defisien, ya kan. Jadi selama ini kalau kita belajar yin yang, ya kalau lebih dia ditambah, gitu, dikurang, kalau dia kurang ditambah, ya kan. Tapi nggak ada yang ngebalance. Nah ini nggak ada yang ngebalance antara lebih kurang itu. Nah sementara dalam Sujok ada yang ngebalance, ya kan. Ada energi neutro yang dia harus selalu dikuatkan supaya dia bisa ngebalance hetero homo atau yin yang tadi. Nah menariknya lagi bahwa Prof. Pagdiu membuat sebuah teori Jin model order atau teori Jin sequence yang menjelaskan bahwa emosi itu ada 2. Kalau emosi yang itu karena kelebihan. Artinya orang yang ekspansi, terlalu rivalry ya, berjuang, terlalu artinya ada konsep expansion lah, itu menyebabkan emosi-emosi yang sifatnya yang. Nah, orang yang muncul dari self insufficiency karena dia merasa kekurangan, merasa homo atau merasa kontraksi ya, shame, malu, ya, kemudian dia sigh. Nah, itu menyebabkan juga emosi-emosi yang sifatnya yin. Contohnya anxiety tadi atau agony ya, atau jadi sadness dan sebagainya. Nah, keduanya tadi kalau
konsep yin yang ya ngebalasnya itu. Tapi yang bisa misahin dia, yang bisa membuat dia netral dua-duanya, itu apa? Tadi energi ketiga yang neutro, diantaranya tadi syukur, menerima, ya, sayang, cinta, menghormati, sopan, jujur, dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lepas, ya, kita lewat, ya. Jadi yang menarik, Prof. Pagdiu mengembalikan lagi kodratnya manusia itu sebagai makhluk Tuhan, dia juga dilengkapi dengan bawaan pabrik yang Tuhan sudah menciptakan pada setiap diri itu jujur, ya kan? Nah, ini yang juga luput di negeri ini ya, ataupun di banyak kondisi ya. Orang mestinya jujur itu nggak susah nyari orang jujur. Kalau sekarang kan susah banget nyari orang jujur. Padahal itu bawaan pabrik, artinya Allah itu menciptakan atau siapapun kita ini ya sudah komplit dengan jujur, maksudnya kan gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi untuk ngebalance itu, ya, tadi yin yang fenomena, maka ada energi ketiga. Oke, itu Pak mungkin. Jadi kita boleh pancing yang lain ya. Yang lain juga boleh kalau ada yang mau Silakan boleh tanya. gabung ya. Ini kita sedang nyantai saja ini, obrol-obrol saja ya. Oke, Bapak Ibu, sore ini materi kita tentang emosi ya. Mohon maaf nih kalau yang bertanya yang lain jadi berhubungan emosi dengan sakit, dengan nyeri. Oke, silakan. Ada yang bertanya, open mic dulu. Berhubungan emosi dengan sakit. Untuk yang lain, mohon maaf ini yang chat belum saya jawab ya. Silakan Bapak Ibu. Dari pembahasan Pak Hirja dan Pak Wartono tadi yang mau bertanya, open mic aja. Ya silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya juga monggo. Atau ada yang memberikan sesuatu juga apa-apa. Mari kita sharing aja ngobrol saja. Silakan. Boleh Pak? Boleh. Monggo. Suaranya agak jelas nih, bentar-bentar. Siapa dulu nih? Bu Dewi. Oke, Dr. Gusti dulu, boleh silakan. Siapa Pak Nur? Siapa dulu? Pak Adi gak jelas ya, Pak Andi. Boleh Dr. Gusti dulu, silakan. Nanti setelah Dr. Gusti, Pak Andi ya. Oke. Saya pernah kedatangan pasien dari Aduh, ini open mic ya. Itu aja kan kalau ada yang pernah kedatangan pasien dari Malaysia, laki-laki masih muda, itu sakit kanker otak, sudah stadium 3. Setiap hari beliau pasti pingsan, entah jam berapa pingsan 1-2 jam itu, tidak ingat apa-apa, betapa beratnya dia. Datang ke tempat saya, yang pertama saya tanya adalah kenapa bisa terjadi hal itu. Sebelum terjadi kanker otak itu, Bapak itu pasti punya sesuatu masalah yang disembunyikan atau yang pernah dialami tapi tidak ingin diketahui orang. Terus dia jawab, oh tidak, saya tidak punya apa-apa, nggak ada masalah, cuma saya tiap hari pingsan karena kanker otak saya ini, katanya. Iya, Bapak jawab dengan jujur. Kalau Bapak jujur, saya akan tangani Bapak. Kalau Bapak tidak mau mengatakan ada hal apa di balik ini semua, silahkan Bapak pulang. Akhirnya dia nggak mau pulang. Iya. Sebelum kejadian ini, saya sakit hati dengan kakak saya. Loh, ada apa Pak? Sakit hati. Saya tidak dapat warisan dari pembagian warisan keluarga itu, saya dicoret namanya, tidak dapat sama sekali. Saya sakit hati, saya dendam, saya marah. Oh, itu masalahnya. Itu yang membuat Bapak sakit. Setelah itu saya terapi emosinya, sampai rilis, sampai dia nangis, sampai dia mau memaafkan kakaknya.
betapa beratnya dia memaafkan orang yang sudah menyakiti hatinya. Nangis, baru lihat saya orang laki itu nangis depan saya. Setelah itu dia merasa lega. Iya, saya lega sekarang. Saya sudah memaafkan kakak saya. Saya sudah kembalikan masalah ini kepada Allah, katanya. Kebetulan dia Masya orang Allah. Muslim. Nah, setelah itu baru masuk terapi. Ternyata alhamdulillah hanya 1 bulan lebih kankernya negatif. Dia sangat bersyukur, sujud syukur di lantai. Ya, ya, baru dia pulang ke negaranya. Itulah emosi yang harus kita kelola dengan baik, ya. Karena Allah kan selalu menganjurkan yang terbaik ya dari hambanya. Itu hadiah dari Allah. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Gusti, Masya Allah. Itu real ya, apa yang kita omong-omong itu ya ternyata Bu Dewi sudah lebih dulu tuh ya, luar biasa. Yang lain silakan. Yang lain tuh Pak. Pak Andi, silakan Pak Andi. Pak Andi Abu Fauzi, dipersilakan. Halo Pak Andi. Ya kalau nggak bisa yang lain Ah, dulu. suaranya gak jelas ya Pak Andi. Boleh yang lain yang mau sharing Pak Andi, mohon maaf nih suaranya gak jelas ya. Bang Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkaitan dengan masalah emosi, Pak Ustadz, saya kebetulan juga menghandle ada beberapa klien yang terkait dengan permasalahan kesehatan mereka. Salah satunya adalah pasien yang paling sering saya jumpai adalah kasus diabetes, bahkan sampai menyebabkan stroke. Nah, untuk pasien-pasien tersebut, kadang secara profil kelihatannya orangnya santai, memaafkan, tapi tetap ada satu permasalahan yang ditemukan pada kesehatan mereka. Nah, ketika kita sebagai terapis coba untuk lebih intens, kita lebih menggali, kadang ada sesuatu yang agak sulit dijelaskan secara kata-kata ataupun secara empiris lah, kurang lebih kepada faktor personal touch gitu. Nah, ternyata memang masalah-masalah itu kadang suka terkemas sedemikian rupa. Mungkin saya juga ingin dapat masukan saran bagaimana nih caranya agar kita bisa mendapatkan trustable dan reliable dari klien-klien yang kita tangani untuk membantu proses pemulihan mereka dari sakit yang diderita lebih cepat. Mungkin itu saya lebih pada ingin mendapatkan saran-saran dari Pak Ustadz dan juga rekan-rekan senior sekalian. Sebelumnya mohon maaf, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kenal dari saya Bang Amir di Pasar Minggu Jakarta. Terima kasih Pak Amir, semangat. Iya, baik, coba sedikit saya masuk tadi apa yang Pak Amir telah sampaikan. Nah, kalau ini dalam konteks Islam ya, konteks Islam itu kalau kita coba buka Quran, surat Ar-Ra'd, yang surat yang ke-13 ya, ayat 28 itu. Di sana, saya kutip terjemahannya ya. Nah, orang-orang yang beriman dan hati mereka jadi tenang dengan mengingat Allah. Nah, ini emosi ini, ya. Quran mengatakan emosi. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, ya, hati menjadi tentram. Nah, tentang zikir di sini, tentang zikir. Nah, untuk sampai pada tingkat zikir di sini, itu kan memang tidak semudah yang kita ucapkan. Apalagi ketika orang sedang sakit, ya, itu kita banyak zikir itu nggak masuk, tidak masuk. Ya, jadi harus diurai dulu Pak, bahwa kalau Anda baca ini sekian ini Pak, gitu ya,
itu akan berefek ke sini. Gitu kan. Maka bisa aja kemudian nanti kita kalau seorang muslim umpamanya, bacakan ayat ini sekian gitu kan umpama. Nah, sekian ini dalam konteks untuk apa? Untuk menginstal terkait dengan hati yang selama ini gundah itu bisa kita isi dengan hal-hal yang positif tadi. Seperti ucapan yang paling mudah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa sampai 1000 umpama. Nah, coba diukur dah secara kedokteran. Orang-orang yang selalu mengucapkan istighfar seharinya umpamanya 3000 kali, dibandingkan sama itu kan berbeda kalau ketika kita kaji lewat sistem imun. Ya, beda itu. Karena itu kemudian ayat Quran apalah yang berkaitan dengan masa-masa zikir tadi itu bisa menjadi sebetulnya strategi terapi. Ya, tadi Bu Dewi sudah menyampaikan itu luar biasa, dan saya juga pernah punya pasien. Ya, pasien itu kalau udah ketemu dengan saya karena tuh ya sudah nyaman dan dia liris penyakitnya gitu. Ya. Nah, karena itu secara psikologis dan ilmiah, ya perkataan-perkataan yang baik, yang positif atau zikir sekalipun itu berfungsi sebagai terapi spiritual yang menurunkan tingkat stres. Tadi Bu Dewi sudah menyampaikan tuh pengalaman empirisnya ya. Hasil risetnya tuh pengalaman empiris itu 1 orang, 2 orang. Ini kalau kemudian Bu Dewi konsentrasi aja, umpamanya ada 30 pasien yang sama, ya setiap pasien itu diwawancarai, diberi instrumennya, itu Bu Dewi bisa menyampaikan sebuah hasil risetnya itu bahwa pengobatan kanker bukan lagi dengan pendekatan obat secara fisik, tapi lebih pada membangun spiritual tadi, kejujuran tadi, memaafkan tadi, ya hal yang baik. Karena itu ketika stres sudah turun, ini pemaparan berikutnya itu akan menstabilkan emosi dan meningkatkan ketenangan jiwa. Nah, sudah barang tentu kesehatan mental dan fisik itu akan meningkat. Dengan demikian, zikir dengan penghayatan mendalam itu dapat mempengaruhi kecemasan, akan meningkatkan rasa damai, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, ada seorang peneliti namanya Dr. Soleh, dia telah meneliti, dia ada bukunya itu ya, bahwa sholat tahajud yang khusyuk itu justru akan membangun sistem imun. Nah, seperti ini nih. Jadi ya tiap pasien beda-beda karakter ya. Kalau para terapis ya sebelum masuk ke dalam pengobatan secara fisik tentunya lebih kita mengorek pada unsur-unsur di balik semuanya. Seperti yang tadi Bu Dewi lakukan. Dan itu sangat efektif sekali. Ya, sangat efektif. Nah, kalau kita ke dokter kan ditanya, sakit apa? Begini-begini, kasih obat selesai kan. Nah, fisiknya dapat, tapi di luar itu tidak dapat. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya sakit tadi sebuah gambaran, ada sesuatu di balik itu. Ya, ada di balik itu, ada sesuatu, nggak mungkin tanpa sesuatu itu. Ya, tentu kalau kita mau mencoba lihat diri kita juga sama saja. Karena udah begitu polanya gitu kan. Ketika orang tidak tenang, akan terjadi stres di hormonnya. Ketika orang tenang, maka stabil gitu. Nah, ini teorinya begini nih, tarik kesimpulan begitu. Nah, tenang itu seperti apa? Ya tenang tadi. Ya, dia nggak ada lagi rasa dendam, nggak punya permusuhan, dia nyaman hidup, dia bisa berkata jujur, pola hidup juga enak, dan mudah diberikan masukan orang lain, ya. Ya, pokoknya hak-hak orang lain dia berikan, gitu kan? Seperti itu. Ya, ini nanti kalau dikaji kepada hal yang lebih dalam lagi itu. Karena itu modal utama kita sebetulnya tadi. Ya, tadi Bang Amir itu luar biasa juga memberikan sedikit pernyataan sedikit itu luar biasa. Nah, sebetulnya yang gini-gini perlu kita bangun Perija. Atau kita rumuskan kembali tentang kurikulum terkait tema hari ini itu. Kalau kita coba kurikulum, ya kita bisa bikinkan sesuatu yang lebih berguna lagi untuk kedepannya. Jadi kita bikin pas nasional. Ya, kenapa begitu? Ini kesempatan kalau di mana masyarakat, kalau kita lihat angka kesehatan tuh Pak, coba cek dah berapa perkembangan statistik tentang penyakit, penyakit yang sifatnya degeneratif. Diabetes itu berapa persen? Apalagi kemudian stroke berapa persen? Itu kelihatan Perija. Ya, kelihatan semua. Jadi kita berbasis pada riset itu sendiri. Nah, ini menjadi peluang untuk kita mengedukasi masyarakat ya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ya obat yang pertama ya tadi kembali kepada ketenangan tadi. Ya. Tenang itu kan sudah konsekuensi dari nerima semua apa yang Allah berikan.
Ya syukur tadi efek gitu. Kalau orang syukur ya tenang gitu kan, udah. Dan itu ketemu dengan kita pun ya senyum gitu kan, bukan nggak dicap lagi, nyantai saja. Karena apa? Ada satu keyakinan yang luar biasa Islam itu bahwa ketika ada kesulitan pasti ada kemudahannya. Nah, ini kan belum terdobrak nih misalnya. Kenapa orang kemudian tadi mental block? Ya, saya nggak bisa begini, itu mental block tuh. Harusnya kan terbuka, tidak. Ya, saya udah begini. Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan sujud, dikaitkan dengan paman, ini kan dengan kondisi homo. Ya, kondisinya homo, artinya homo. Kalau dikaitkan dengan pamannya tentang teori using, ini kondisinya yin. Nah, kita katakan ini mental block. Ya, dia tidak bisa lagi menerima masuk kiri kanan. Nah, bagaimana dobrak ini? Satu-satunya tadi masuk lagi kepada di tengah-tengah tadi itu. Apa namanya? Neutral tadi. Kembali kepada konsep Tuhan lagi tadi, bahwa segala sesuatu udah Allah ciptakan, tinggal bagaimana memahaminya, bagaimana memaknainya gitu kan. Ya kembali lagi para fitrah manusia tadi. Nah, kalau ini berjalan, lihat para ulama dulu kita kan juga, mana para ulama kita? Jarang yang sakit stroke, ya. Tapi kalau ada para ulama sakit stroke-nya ada kesalahan nih, salah pemahaman nih, ya. Jadi ada seperti gini, ngomong bisa tapi prakteknya nggak bisa. Kenapa? Ya sekedar teks-teks aja disampaikan, tapi pemaknanya kurang gitu. Ya, kurang penghayatan dalam. Sehingga jangan salah gitu. Tidak selamanya orang yang hafal teks itu sendiri mampu memberikan pengaruh kepada dirinya terhadap kesehatan fisiknya itu sendiri. Ini fenomena yang sangat menarik. Saya punya teman-teman tuh rata-rata kena diabetes Parija. Ya, diabetes rata-rata. Umurnya 50 gitu kan. Nah, diabetes. Lagi dari diabetes implikasinya kemana? Ke stroke ya tadi. Nah, sekarang bicara diabetes itu kan bicaranya adalah kalau dalam konteks ini kan homo, ya kan? Ini homo, ini kondisi sedang homo. Nah, yin. Berarti yin ini sifatnya apa? Jangka panjang ini. Nah, ada sesuatu ini yang mengganjal biasanya begitu. Nah, begitu barangkali Pak Rija, ini menarik sekali pembicaraan kita ini. Memang ini sekedar omong-omong saja ya. Kalau nanti mau dibikin suatu program yang luar biasa, sebenarnya itu memang menarik gitu. Kita bisa libatkan teman-teman yang sudah banyak pengalaman dah. Ya, seperti tadi Bu Dewi itu menyampaikan pengalamannya, ya kan? Yang lain kumpulkan pengalaman itu menjadi satu informasi kita bahwa ternyata gitu kan, mengobati kanker itu tidak semahal yang dibayar banyak orang gitu kan. Cukup mendengarkan, cukup mengikuti apa yang menjadi arahan para terapis yang handal, dia selesai gitu. Kalau dia muslim ya itu beristighfar sama Allah, minta ampun, maafkan itu aja. Nah, baru kemudian terapi fisiknya itu diberikan apa? Ya nutrisi yang kira-kira bisa mensupport fisiknya gitu kan. Ya makan-makan biasa. Ya. Seperti timun, kan? Apalagi nih, yang banyak di tikus, ya kan itu kan ringan tuh. Di depan kita banyak kalau kita mau beli. Dan itu murah, efeknya juga ringan ya enggak? Ya, begitu. Dan silaturahmi ngobrol. Ini ngobrol begini dalam rangka untuk apa? Ya untuk menyehatkan otak kita juga, refresh namanya. Di-refresh lagi kita nih. Yang tadinya bete banyak persoalan ekonomi hilang. Jadi kita perlu begini. Sekarang kan udah zaman canggih nih. Yuk ngobrol bareng lewat apa Zoom, manfaat. Isinya tentang kebaikan semuanya. Oke Pak Rija, begitu kurang lebih. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi mungkin nggak perlu ngulang ya. Yang jelas bahwa memang ya Dr. Warsito juga seorang ilmuwan di Indonesia ini menceritakan bahwa sama emosi itulah yang kemudian membuat imunitas kita jadi nol. Dan sama Bruce Lipton, ilmuwan Amerika, juga menyatakan bahwa emotion itu yang juga buat imunitas kita jadi zero, dia bilang kan. Artinya ketika orang memendam emosi, sesungguhnya dia membawa sampah yang berat pada tubuhnya, yang kemudian tubuhnya nggak mampu untuk melakukan netralisir ya. Dan jeleknya emosi, ya emosi satu itu bisa bawa emosi-emosi yang lain. Dan ketika nggak kuat ya meledak, ya artinya ketika meledak ya jatuh sakit ya. Nah ini yang juga perlu ada kunci yang juga disarankan oleh Madam Bupinder, kemudian Marina Darkopa, ketika kita melakukan terapi apapun Bapak Ibu, jangan lupakan emosional ya, karena emosi itulah sumber heteroenergi. Ya, dialah yang cepat merubah kondisi seseorang. Ya. Dan dia cepat
Kenapa cepat? Karena indera yang nangkapnya ya. Apakah tadi mata, telinga, hidung, mulut ataupun rabaan dan sebagainya. Artinya dia semuanya di panca indera. Nah, ada yang menarik juga dalam twist terapi ya, untuk menetralisirnya juga bisa dengan indera gitu ya. Dengan mata, dengan hidung, dengan mulut. Nah, itu jadi. Artinya kalau paling gampangnya ya kalau nggak dengan mulutnya dengan senyum ya, dengan senyum. Disenyumin aja ya. Disenyumin aja apapun kondisinya, mau jelek, mau bau baik ya, senyum aja gitu. Meskipun senyumnya senyum kecut ya, katanya senyum buatan ya, senyum yang nggak ikhlas. Tapi ketika senyum, maka dia akan mempengaruhi juga hati ya, karena jantung tadi, karena mulut itu connect dengan jantung. Emosi itu dengan jantung ya. Sementara mental itu dengan brain katanya, dengan otak. Nah, semuanya artinya baik mental maupun emotion itu ada kaitannya dengan indera yang ada di mulut. Ya, tadi kenapa harus smile kan gitu ya. Meskipun smile-nya terpaksa. Ya, jadi kita latihan banyak smile ya gitu ya. Senyum ya, senyumin aja gitu. Nah, ini yang menarik. Artinya satu lagi juga Marina Darkova pernah bilang, sakit di bagian organ kita, apakah itu di sendi ya, apakah sendi lutut, sendi engkel ya, sendi leher atau sendi-sendi yang lain, atau sakit di organ, apa itu di perut, artinya di lambung dan sebagainya, bisa jadi organ dan sendi tadi kurang dapat senyum. Nah, jadi gimana caranya alirin senyum ke masing-masing organ tadi ya. Jadi ini menarik Bapak Ibu, artinya senyum itu adalah netralisir semuanya, dan senyum itu adalah energi neutro ya, dia yang membuat semuanya jadi mudah ya. Makanya satu dalam Islam yang mungkin orang susah untuk negur orang lain ya, kemudian buat orang lain jadi tersenyum. Nah, ada salam ya. Jadi dalam Islam itu tegurlah orang dengan salam. Selain salam itu jadi pahala, juga dia buat orang senyum ya, sodakoh ya kan. Nggak mungkin orang balas senyum Assalamualaikum terus dia cemberut gitu. Waalaikumsalamnya cemberut, nggak mungkin, susah ya. Ya, jadi salam dalam banyak perspektif. Dalam Islam ada salam, dalam agama-agama lain juga ada salam. Artinya sebarlah salam ya. Salam itu kemudian akan membuat kita jadi tersenyum, dan senyum itu juga menyehatkan kita. Jadi mungkin itu secara ringkas ya pembicaraan kita 1 jam ini ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada yang mau ditanyakan secara teknis, ya paling tidak tadi ada yang nanya, saya lihat ada nanya gimana ya, Sujok sudah memberikan bentuk diagnosa Bapak Ibu ya, bahwa alat gerak, organ, sendi dan sebagainya itu related dia dengan emotion ya. Contoh lutut sakit itu bisa juga karena dia sedih ya kan, atau mungkin dia karena ada perasaan tertindas dan sebagainya. Jadi sakit lutut itu bisa gitu. Artinya kalau secara physically nggak sembuh, contoh tadi ya, tanyain ada nggak emosi-emosi itu ya. Jadi menarik, artinya jangan melulu kita hanya nanyain physically ya. Ada aspek metaphysical yang erat kaitannya di situ. Jadi ketika Bapak Ibu belajar Sujok, maka gabungkan itu ya. Artinya not only enough ya, nggak cuma cukup terapi fisikal, tapi lakukan juga terapi emosional. Itu mungkin ya Pak Wartono. Terima kasih. Oke, kita Luar udah jam biasa 5 lebih bermanfaat 10 nih, hidup nggak ini. kerasa ya. Oke, terima kasih Pak Herija, terima kasih Pak Wartono atas sharingnya pada kesempatan sore ini. Ini nggak terasa kita sudah jam 5 lebih 10 menit. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disaringkan pada kesempatan sore ini bermanfaat buat kita dan buat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Informasi buat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore ini, yang belum gabung grup Sujok Indonesia bisa gabung ya. Atau yang belum punya kontak nomor admin bisa juga kontak nomor admin di 08.111.929.446. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena waktunya kita terbatas. Insya Allah nanti kita akan jawab di beberapa event kita. Dan buat yang baru gabung bisa juga dicek beberapa pengobatan yaitu di sujokaja.com, sujokaja.com. Nah, bisa di sini dicek, ada beberapa video kami yang ada di sana. Nah,
Ini informasi buat Bapak Ibu yang pengen belajar Twist. Kita akan ada kelas Twist nanti pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 kita online. Bisa langsung daftar karena ini akan belajar Twist tadi yang disampaikan oleh Dr. Gusti dan yang lainnya. Dan juga buat Bapak Ibu yang ingin belajar Sujuk lebih detail ataupun lebih mendalam, kita ada namanya Sujuk Academy. Sujuk energi 12 kali pertemuan, satu kali pertemuannya itu 2 jam, 1 minggu 1 kali. Jadi 12 kali pertemuan itu kurang lebih 3 bulan. Jadi buat Bapak Ibu dipersilakan untuk ikut Sujuk Academy Insya Allah untuk kelasnya kita akan mulai ya. Maka ketiga bulan itu kita pada teman-teman yang di dan yang terakhir ya di sini. Demam, batuk dan sebagainya ada di sini di sujoklearning.com. Jadi bisa lihat videonya dulu baru ikut pembelajarannya atau langsung ikut pembelajaran kita. Dan insya Allah untuk Surabaya dan sekitarnya kita maksimal 2 bulan sekali akan ada kelas di Surabaya. Kalau bisa kita sebulan sekali kita offline di Surabaya. Kalau Bapak Ibu di kota-kota sekitarnya di Indonesia mau adakan kelas sujok online offline seperti di Surabaya, bisa kontak admin kami. Insya Allah kita akan jadwalkan mengadakan event di kota Bapak Ibu offline ya, yang selama ini online kita akan ada offline. Oke, di Bekasi siap Ibu, kontak nomor adminnya Bu. Kita sebetulnya gampang ya, nanti kontak admin ya di 08111929 446. Kita insya Allah di beberapa kota kita mengadakan kelas offline. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Saya Nur Hadi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Baik. Eliza dan segenap tim Sujok dan narasumber